Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Lahir Baru oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Kita membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita sebagai orang-orang percaya wajib memuji Tuhan karena segala rahmat-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Semua berkat yang kita terima adalah karena rahmat Allah, bukan karena jasa manusia, terutama berkat pembaharuan hidup atau kelahiran baru. Ia telah melahirkan kita kembali dan sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Allah untuk ini, terutama bila kita memiliki buah yang dihasilkannya dalam diri kita, yaitu hidup yang penuh pengharapan. Hal ini bukanlah harapan yang sia-sia, mati dan binasa seperti harapan orang-orang duniawi dan munafik, melainkan harapan yang hidup, harapan yang kuat, menghidupkan, dan terus bertahan. Dan harapan ini memang harus seperti itu karena ia memiliki dasar yang kokoh seperti kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Seburuk apapun keadaan orang Kristen yang baik, ia memiliki alasan yang mulia untuk tetap memuji Allah. Seperti halnya orang berdosa selalu mempunyai alasan untuk meratap walaupun mereka hidup dalam kemakmurannya pada saat ini, demikian pula orang baik di tengah-tengah kesulitan mereka yang bermacam-macam mempunyai alasan untuk tetap bersukacita dan memuji Allah. Kita adalah orang-orang yang beruntung, yang berhutang pada rahmat Allah yang besar atas berkat-berkat terbaik yang kita terima. Segala kejahatan di dunia berasal dari dosa manusia, tetapi segala kebaikan di dunia ini berasal dari rahmat Allah. Hal ini tertulis jelas dalam Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Pembaruan hidup jelas-jelas harus diakui telah terjadi oleh karena rahmat Allah yang berlimpah, dan demikian pula dengan semua hal ini, kita sepenuhnya hidup oleh karena topangan rahmat ilahi. Saudara yang terkasih, pembaruan hidup menghasilkan hidup yang penuh pengharapan akan hidup kekal. Setiap orang yang belum bertobat adalah makhluk yang tanpa harapan. Apapun harapan yang mereka sangka miliki hanyalah keyakinan diri dan rekaan tanpa dasar. Pengharapan Kristiani yang benar adalah kelahiran kembali oleh Roh Allah. Itu tidak terjadi secara alami begitu saja, melainkan karena anugerah yang cuma-cuma. Orang yang dilahirkan kembali kepada sebuah hidup rohani yang baru, dilahirkan kembali kepada sebuah pengharapan yang baru dan rohani. Pengharapan orang Kristen memiliki keunggulan bahwa pengharapannya adalah pengharapan yang hidup. Harapan akan hidup yang kekal di dalam diri orang-orang Kristen yang sungguh adalah harapan yang membuatnya tetap hidup, yang menggerakkan dia, menopang dia, dan memimpin dia ke surga. Harapan itu menyegarkan dan menggerakkan jiwa untuk bertindak, untuk bersabar, untuk tabah, dan bertahan sampai akhir. Harapan yang menyesatkan dari orang-orang yang tidak diperbaharui hidupnya adalah harapan yang sia-sia dan binasa. Orang durhaka dan harapannya akan berakhir dan mati bersama-sama. Saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah dasar fondasi dari pengharapan orang Kristen. Kebangkitan Kristus adalah tindakan Bapa sebagai hakim dan Anak sebagai pemenang. Kebangkitannya menunjukkan bahwa Bapa menerima kematiannya sepenuhnya untuk menebus kita,
bahwa Ia menang atas maut, kubur, dan semua musuh rohani kita. Kebangkitannya juga merupakan jaminan kebangkitan kita sendiri. Dalam Kolose 3 ayat 1 dikatakan, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Berdasarkan semua hal ini secara bersama-sama, maka orang Kristen memiliki dasar yang teguh dan kuat untuk membangun harapan mereka akan hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dipeliharanya orang-orang yang lahir kembali sampai memperoleh hidup kekal adalah dampak dari kuasa Allah. Besarnya pekerjaan, banyaknya musuh, dan kelemahan-kelemahan kita sendiri adalah sedemikian rupa sehingga tidak ada kuasa selain yang maha kuasa yang dapat memelihara jiwa melewati semuanya itu untuk sampai kepada keselamatan. Oleh sebab itulah kitab suci sering menggambarkan keselamatan manusia sebagai dampak dari kuasa ilahi. Pemeliharaan oleh kuasa Allah tidak menggantikan upaya dan perhatian manusia bagi keselamatan dirinya sendiri. Di sini ada kuasa Allah dan iman manusia yang menyiratkan adanya keinginan yang sungguh-sungguh akan keselamatan, kebergantungan pada Kristus sesuai dengan panggilan dan janji-janjinya, perhatian dan kewaspadaan untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan pada Allah dan menghindari apa saja yang melanggar, kebencian terhadap godaan, perhatian pada upah, dan ketekunan senantiasa di dalam doa. Dengan iman yang sedemikian sabar, yang giat bekerja dan menaklukkan, kita dipelihara di bawah pertolongan anugerah ilahi untuk memperoleh keselamatan. Bahwa keselamatan itu akan secara penuh dan dinyatakan pada zaman akhir atau pada hari penghakiman. Hidup yang tidak dapat binasa kini telah didatangkan oleh Injil, tetapi hidup ini akan dinyatakan secara lebih mulia pada saat kematian, ketika jiwa diterima di hadapan Kristus dan memandang kemuliaannya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah dampak yang luar biasa kelahiran kembali oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena dampak kebangkitan Kristus, maka dengan iman kami dilahirkan baru, dilahirkan kembali, dan banyak berkat-berkat surgawi yang sudah tersedia bagi kami, baik keselamatan, damai sejahtera, sukacita, pengampunan, diperdamaikan dengan Allah, dan mendapat warisan dari Bapa surgawi, banyak berkat dan perlengkapan rohani yang sudah tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.